Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Aluntri Sambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak. Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke rutan Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang sebenarnya adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya. Dilansir dari tribunnews.com, pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah. Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian.
Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Alun Trisambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Alun Trisambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribun News. Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan, termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu. Satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023. Yang mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati
mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkes Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Perlu diketahui, safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37 Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah. Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar. Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus setelah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK pun telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah.
Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan dirinya dari jabatannya hingga kemudian kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit. Polisi membeberkan box detik-detik Mario Dede Satrio 20 pada tahun suatu hari menganiaya pagi dia David datang 17 tahun secara brutal. Bank mau Anak buka mantan itu pejabat langsung pajak diblokir tersebut oleh menganiaya PPATK. David di Sudah itu Komplek dicari Grand dasar hukum Permata kalau sudah Ulu Jami, diblokir Pesanggeran deposit Jakarta box Selatan ini pada boleh Senin tidak 20 dibongkar Februari oleh 2023 PPATK. malam. Kan belum ada undang-undangnya, tidak Mario boleh mengawali sembarangan. aksi penganiayaannya Nah, dalam dengan keadaan menyuruh begitu, David push up masih sebanyak 50 kali. kemungkinan yang lain belum Selanjutnya diblokir. Mario menyuruh Nah, ini David diblokir lalu memeragakan dikoordinasikan, sikap dicari taubat dasar hukumnya, tanya atau ke KPK. berlutut Bisa dengan enggak nih kedua dibongkar? tangan di belakang. Bongkar, isinya ketemu Lebih satu lengkap itu. terkait berita ini akan dilaporkan Satu shift reporter deposit Tribun box itu Jakarta, rekan sebesar Anas Furqan Hakim. 37 miliar Silakan dalam laporan bentuk Anda, rekan Anas Furqan. US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah. Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati Rafael Alun memiliki uang sebesar 37 miliar rupiah yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit box-nya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar 37 miliar rupiah. Mahfud MD menyebut hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar 37 miliar rupiah. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar 37 miliar rupiah tersebut berasal dari hasil suap. Temuan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu, dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK. Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu shift deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo menyimpan uang berjumlah 37 miliar rupiah dalam safe deposit box. Uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing itu disimpan di dalam safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara atau BUMN.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya menduga uang sebesar 37 miliar rupiah yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung, karena masih dalam proses pemeriksaan di PPATK. PPATK pun berencana untuk memblokir uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun yang tersimpan dalam safe deposit box tersebut. Sebelumnya PPATK pun telah mengendus terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari rekening Rafael Alun, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael Alun. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir tersebut mencapai 500 miliar rupiah, terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran rekening tersebut buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun yang tidak sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun pun telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Kini KPK juga telah memulai penyelidikan atas harta tidak wajar Rafael Alun. Tidak hanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan Rafael Alun dari jabatannya, hingga kemudian kini Rafael Alun dipecat dari ASN Kementerian Keuangan. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain milik pejabat di Kementerian Keuangan. Rafael Alun Trisambodo menunjukkan perilaku tak wajar yang mencurigakan sebelum berangkas berisi uang dolar Amerika Serikat senilai 37 miliar rupiah terbongkar. Rafael Alun disebut sempat terlihat mondar-mandir ke sebuah bank swasta. Ternyata tujuan Rafael adalah untuk melihat safe deposit box miliknya. Hal itu diungkap oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. PPATK kini telah memblokirnya dan langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Mahfud MD mengatakan kasus ini sebagai pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan. Ia kemudian menegaskan tindak pidana pencucian uang ini bermula dari kasus penganiayaan oleh anak Rafael Alun, kemudian mengarah pada kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, lalu bermuara pada penemuan dugaan tindak pencucian uang. Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak. Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke Rutan Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang saya ini adalah ketika anak AG
mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah. Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian Atr BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Aluntri Sambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Aluntri Sambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribunnews. Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat.
Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023. Yang mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Perlu diketahui safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37 Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah. Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan,
keseluruhan harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar. Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank badan usaha milik negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus telah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK pun telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2011 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan dirinya dari jabatannya hingga kemudian kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit. Polisi membeberkan box detik-detik Mario Dedy Satrio 20 pada tahun suatu hari menganiaya pagi dia David datang 17 tahun secara brutal. bank membuka Anak mantan itu pejabat langsung pajak diblokir tersebut oleh menganiaya PPATK. David Sudah di itu Komplek dicari Grand dasar Permata hukum kalau Ulu sudah Jami, diblokir. Pesanggerahan Deposit Jakarta box Selatan ini pada boleh Senin tidak 20 dibongkar Februari oleh 2023 PPATK? malam. Kan belum ada undang-undangnya, nggak Mario boleh mengawali sembarangan. aksi penganiayaannya Nah, dalam dengan keadaan menyuruh begitu, David push up sebanyak 50 kali. kemungkinan yang lain belum Selanjutnya diblokir. Mario menyuruh Nah, ini David diblokir lalu memeragakan dikoordinasikan, sikap dicari taubat dasar hukumnya. Tanya atau ke KPK, berlutut bisa dengan nggak nih kedua dibongkar? tangan di belakang. Bongkar, isinya ketemu. Lebih lengkap Satu itu, terkait berita ini akan dilaporkan satu safe reporter deposit Tribun box itu Jakarta, rekan sebesar Anas Furqan Hakim. 37 miliar Silakan dalam laporan bentuk Anda, rekan Anas Furqan. US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu. Itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah. Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati Rafael Alun memiliki uang sebesar 37 miliar rupiah yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit box-nya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar 37 miliar rupiah. Mahfud MD menyebut hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar 37 miliar rupiah. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar 37 miliar rupiah tersebut berasal dari hasil suap. Temuan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum, kalau sudah diblokir deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo menyimpan uang berjumlah 37 miliar rupiah dalam safe deposit box. Uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing itu disimpan di dalam safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara atau BUMN. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengatakan pihaknya menduga uang sebesar 37 miliar rupiah yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung, karena masih dalam proses pemeriksaan di PPATK. PPATK pun berencana untuk memblokir uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun yang tersimpan dalam safe deposit box tersebut. Sebelumnya PPATK pun telah mengendus terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari rekening Rafael Alun, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael Alun. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir tersebut mencapai 500 miliar rupiah, terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran rekening tersebut buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun yang tidak sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun pun telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Kini KPK juga telah memulai penyelidikan atas harta tidak wajar Rafael Alun. Tidak hanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan Rafael Alun dari jabatannya, hingga kemudian kini Rafael Alun dipecat dari ASN Kementerian Keuangan. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain milik pejabat di Kementerian Keuangan.
Rafael Alun Trisambodo menunjukkan perilaku tak wajar yang mencurigakan sebelum berangkas berisi uang dolar Amerika Serikat senilai 37 miliar rupiah terbongkar. Rafael Alun disebut sempat terlihat mondar-mandir ke sebuah bank swasta. Ternyata tujuan Rafael adalah untuk melihat safe deposit box miliknya. Hal itu diungkap oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. PPATK kini telah memblokirnya dan langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Mahfud MD mengatakan kasus ini sebagai pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan. Ia kemudian menegaskan tindak pidana pencucian uang ini bermula dari kasus penganiayaan oleh anak Rafael Alun, kemudian mengarah pada kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, lalu bermuara pada penemuan dugaan tindak pencucian uang. Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak. Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke Rutan Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang saya adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah. Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan.
Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Aluntri Sambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Aluntri Sambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribun News. Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan, termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, enggak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih. Mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023. Yang mengatakan
merupakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkes Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Perlu diketahui, safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37 Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah. Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar. Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank badan usaha milik negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus setelah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK pun telah memblokir lebih dari 40 rekening yang
diri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2011 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan dirinya dari jabatannya hingga kemudian kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit. Polisi membeberkan box detik-detik itu. Mario Dede Terus, Satrio 20 pada tahun suatu hari menganiaya pagi dia David datang 17 tahun secara brutal. Bank mau Anak buka mantan itu pejabat langsung pajak diblokir tersebut oleh menganiaya PPATK. David Sudah di itu Komplek dicari Grand dasar hukum Permata, kalau sudah Ulu Jami, diblokir Pesanggerahan, deposit Jakarta box Selatan ini, pada boleh Senin tidak 20 dibongkar Februari oleh 2023 PPATK? malam. Kan belum ada undang-undangnya, tidak Mario boleh mengawali sembarangan. aksi penganiayaannya Nah, dalam dengan keadaan menyuruh begitu, David push up masih sebanyak 50 kali. kemungkinan yang lain belum Selanjutnya diblokir. Mario menyuruh Nah, ini David diblokir lalu memeragakan dikoordinasikan, sikap dicari taubat dasar hukumnya, tanya atau ke KPK, berlutut bisa dengan anda nih kedua dibongkar? tangan di belakang. Bongkar, isinya ketemu Lebih satu lengkap itu. terkait berita ini akan dilaporkan Satu shift reporter deposit Tribun box itu Jakarta, rekan sebesar Anas Furqan Hakim. 37 miliar Silakan dalam laporan bentuk Anda, rekan Anas Furqan. US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah. Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati Rafael Alun memiliki uang sebesar 37 miliar rupiah yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit box-nya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar 37 miliar rupiah. Mahfud MD menyebut hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar 37 miliar rupiah. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar 37 miliar rupiah tersebut berasal dari hasil suap. Temuan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu, dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa anda nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu itu
Satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo menyimpan uang berjumlah 37 miliar rupiah dalam safe deposit box. Uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing itu disimpan di dalam safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara atau BUMN. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengatakan pihaknya menduga uang sebesar 37 miliar rupiah yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri maupun Kejaksaan Agung, karena masih dalam proses pemeriksaan di PPATK. PPATK pun berencana untuk memblokir uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun yang tersimpan dalam safe deposit box tersebut. Sebelumnya PPATK pun telah mengendus terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari rekening Rafael Alun, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael Alun. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir tersebut mencapai 500 miliar rupiah, terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran rekening tersebut buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun yang tidak sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun pun telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Kini KPK juga telah memulai penyelidikan atas harta tidak wajar Rafael Alun. Tidak hanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan Rafael Alun dari jabatannya, hingga kemudian kini Rafael Alun dipecat dari ASN Kementerian Keuangan. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain milik pejabat di Kementerian Keuangan. Rafael Alun Trisambodo menunjukkan perilaku tak wajar yang mencurigakan sebelum berangkas berisi uang dolar Amerika Serikat senilai 37 miliar rupiah terbongkar. Rafael Alun disebut sempat terlihat mondar-mandir ke sebuah bank swasta. Ternyata tujuan Rafael adalah untuk melihat safe deposit box miliknya. Hal itu diungkap oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. PPATK kini telah memblokirnya dan langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Mahfud MD mengatakan kasus ini sebagai pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan. Ia kemudian menegaskan tindak pidana pencucian uang ini bermula dari kasus penganiayaan oleh anak Rafael Alun, kemudian mengarah pada kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, lalu bermuara pada penemuan dugaan tindak pencucian uang. Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Aluntri Sambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak. Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke rutan Polda Metro Jaya.
Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang sebenarnya adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan, tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah. Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Aluntri Sambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Aluntri Sambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribunnews.
Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa tidak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu. Satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023. Yang mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Perlu diketahui, safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37 Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah.
Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya, yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar. Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus setelah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK pun telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2011 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan dirinya dari jabatannya hingga kemudian kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit. Polisi membeberkan box detik-detik Mario Dede Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Bank mau Anak buka mantan itu pejabat langsung pajak diblokir tersebut oleh menganiaya PPATK. David Sudah di itu Komplek dicari Grand dasar Permata hukum kalau Ulu sudah Jami, diblokir. Pesanggerahan Deposit Jakarta box Selatan ini pada boleh Senin tidak 20 dibongkar Februari oleh 2023 PPATK? malam. Kan belum ada undang-undangnya, tidak Mario boleh mengawali sembarangan. aksi penganiayaannya Nah, dalam dengan keadaan menyuruh begitu, David push up masih sebanyak 50 kali. kemungkinan yang lain belum Selanjutnya diblokir. Mario menyuruh Nah, David ini diblokir lalu memeragakan dikoordinasikan, sikap dicari taubat dasar hukumnya, tanya atau ke KPK. berlutut Bisa dengan enggak nih kedua dibongkar? tangan di belakang. Bongkar, isinya ketemu Lebih satu lengkap itu. terkait berita ini akan dilaporkan Satu safe reporter deposit Tribun box itu Jakarta, rekan sebesar Anas Furman Hakim. 37 miliar Silakan dalam laporan bentuk Anda, rekan Anas Furman. US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah. Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo,
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati Rafael Alun memiliki uang sebesar 37 miliar rupiah yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit box-nya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar 37 miliar rupiah. Mahfud MD menyebut hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar 37 miliar rupiah. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar 37 miliar rupiah tersebut berasal dari hasil suap. Temuan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum, kalau sudah diblokir deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK, kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa anda nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo menyimpan uang berjumlah 37 miliar rupiah dalam safe deposit box. Uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing itu disimpan di dalam safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara atau BUMN. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengatakan pihaknya menduga uang sebesar 37 miliar rupiah yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung, karena masih dalam proses pemeriksaan di PPATK. PPATK pun berencana untuk memblokir uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun yang tersimpan dalam safe deposit box tersebut. Sebelumnya PPATK pun telah mengendus terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari rekening Rafael Alun, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael Alun. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir tersebut mencapai 500 miliar rupiah, terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran rekening tersebut buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun yang tidak sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun pun telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Kini KPK juga telah memulai penyelidikan atas harta tidak wajar Rafael Alun. Tidak hanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan Rafael Alun dari jabatannya, hingga kemudian kini Rafael Alun dipecat dari ASN Kementerian Keuangan.
Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain milik pejabat di Kementerian Keuangan. Rafael Alun Trisambodo menunjukkan perilaku tak wajar yang mencurigakan sebelum berangkas berisi uang dolar Amerika Serikat senilai 37 miliar rupiah terbongkar. Rafael Alun disebut sempat terlihat mondar-mandir ke sebuah bank swasta. Ternyata tujuan Rafael adalah untuk melihat safe deposit box miliknya. Hal itu diungkap oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. PPATK kini telah memblokirnya dan langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Mahfud MD mengatakan kasus ini sebagai pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan. Ia kemudian menegaskan tindak pidana pencucian uang ini bermula dari kasus penganiayaan oleh anak Rafael Alun, kemudian mengarah pada kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, lalu bermuara pada penemuan dugaan tindak pencucian uang. Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak. Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke Rutan Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang saya ini adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah. Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya.
Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian Atr BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya, beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Aluntri Sambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Aluntri Sambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribun News. Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa tidak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih.
Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenke Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023. Yang mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkes Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Perlu diketahui safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37 Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah. Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar. Diberitakan sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank badan usaha milik negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap.
Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus setelah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK pun telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2011 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan dirinya dari jabatannya hingga kemudian kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandisatrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Bank membuka itu langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum kalau sudah diblokir deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK. Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya. Tanya ke KPK, bisa nggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu Lebih lengkap satu terkait berita ini akan dilaporkan satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqan. US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah. Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati Rafael Alun memiliki uang sebesar 37 miliar rupiah yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit box-nya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar 37 miliar rupiah. Mahfud MD menyebut hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar 37 miliar rupiah. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar 37 miliar rupiah tersebut berasal dari hasil suap. Temuan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu, dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke
melakukan bank mau buka itu langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah dalam keadaan begitu masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah seperti itu tuh pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo menyimpan uang berjumlah 37 miliar rupiah dalam safe deposit box. Uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing itu disimpan di dalam safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara atau BUMN. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengatakan pihaknya menduga uang sebesar 37 miliar rupiah yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung, karena masih dalam proses pemeriksaan di PPATK. PPATK pun berencana untuk memblokir uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun yang tersimpan dalam safe deposit box tersebut. Sebelumnya PPATK pun telah mengendus terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari rekening Rafael Alun, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael Alun. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir tersebut mencapai 500 miliar rupiah, terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran rekening tersebut buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun yang tidak sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun pun telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Kini KPK juga telah memulai penyelidikan atas harta tidak wajar Rafael Alun. Tidak hanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan Rafael Alun dari jabatannya, hingga kemudian kini Rafael Alun dipecat dari ASN Kementerian Keuangan. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain milik pejabat di Kementerian Keuangan. Rafael Alun Trisambodo menunjukkan perilaku tak wajar yang mencurigakan sebelum berangkas berisi uang dolar Amerika Serikat senilai 37 miliar rupiah terbongkar. Rafael Alun disebut sempat terlihat mondar-mandir ke sebuah bank swasta. Ternyata tujuan Rafael adalah untuk melihat safe deposit box miliknya. Hal itu diungkap oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. PPATK kini telah memblokirnya dan langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Mahfud MD mengatakan kasus ini sebagai pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan. Ia kemudian menegaskan tindak pidana pencucian uang ini bermula dari kasus penganiayaan oleh anak Rafael Alun, kemudian mengarah pada kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, lalu bermuara pada penemuan dugaan tindak pencucian uang. Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak.
Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke Rutan Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang saya adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah. Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagundaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya, beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu.
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Alun Trisambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Alun Trisambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribun News. Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan, termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, enggak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023. Yang mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Perlu diketahui safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37 Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui
Diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah. Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya, yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar. Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank badan usaha milik negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus setelah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK pun telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2011 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan dirinya dari jabatannya hingga kemudian kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dede Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Bank mau buka itu langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum kalau sudah diblokir deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK. Kan belum ada undang-undangnya, nggak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa nggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, Rekan Anas Furban Hakim. miliar Silakan laporan Anda, Rekan Anas Furban. US dollar.
Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah. Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati Rafael Alun memiliki uang sebesar 37 miliar rupiah yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit box-nya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar 37 miliar rupiah. Mahfud MD menyebut hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar 37 miliar rupiah. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar 37 miliar rupiah tersebut berasal dari hasil suap. Temuan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu, dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum, kalau sudah diblokir deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK, kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa anda nih dibongkar, bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo menyimpan uang berjumlah 37 miliar rupiah dalam safe deposit box. Uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing itu disimpan di dalam safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara atau BUMN. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengatakan pihaknya menduga uang sebesar 37 miliar rupiah yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri maupun Kejaksaan Agung, karena masih dalam proses pemeriksaan di PPATK. PPATK pun berencana untuk memblokir uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun yang tersimpan dalam safe deposit box tersebut. Sebelumnya PPATK pun telah mengendus terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari rekening Rafael Alun, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael Alun. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir tersebut mencapai 500 miliar rupiah, terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran rekening tersebut buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun yang tidak sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah.
Rafael Alun pun telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Kini KPK juga telah memulai penyelidikan atas harta tidak wajar Rafael Alun. Tidak hanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan Rafael Alun dari jabatannya. Hingga kemudian kini Rafael Alun dipecat dari ASN Kementerian Keuangan. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain milik pejabat di Kementerian Keuangan. Rafael Alun Trisambodo menunjukkan perilaku tak wajar yang mencurigakan sebelum berangkas berisi uang dolar Amerika Serikat senilai 37 miliar rupiah terbongkar. Rafael Alun disebut sempat terlihat mondar-mandir ke sebuah bank swasta. Ternyata tujuan Rafael adalah untuk melihat safe deposit box miliknya. Hal itu diungkap oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. PPATK kini telah memblokirnya dan langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Mahfud MD mengatakan kasus ini sebagai pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan. Ia kemudian menegaskan tindak pidana pencucian uang ini bermula dari kasus penganiayaan oleh anak Rafael Alun, kemudian mengarah pada kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, lalu bermuara pada penemuan dugaan tindak pencucian uang. Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak. Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke rutan Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang sebenarnya adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah.
Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Aluntri Sambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Aluntri Sambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribun News. Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa anda nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang, contohnya.
intelijen keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023. Yang mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Perlu diketahui safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37 Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah. Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar.
Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus setelah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK pun telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2011 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan dirinya dari jabatannya hingga kemudian kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit. Polisi membeberkan box detik-detik Mario Dede Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Bank mau Anak buka mantan itu pejabat langsung pajak diblokir tersebut oleh menganiaya PPATK. David Sudah di itu Komplek dicari Grand dasar Permata hukum kalau sudah Ulu Jami diblokir. Pesanggeran Deposit Jakarta box Selatan ini pada boleh Senin tidak 20 dibongkar Februari oleh 2023 PPATK? malam. Kan belum ada undang-undangnya, tidak Mario boleh mengawali sembarangan. aksi penganiayaannya Nah, dalam dengan keadaan menyuruh begitu, David push up masih sebanyak 50 kali. kemungkinan yang lain belum Selanjutnya diblokir. Mario menyuruh Nah, ini David diblokir lalu memeragakan dikoordinasikan, sikap dicari taubat dasar hukumnya, tanya atau ke KPK, berlutut bisa dengan enggak nih kedua dibongkar? tangan di belakang. Bongkar, isinya ketemu Lebih satu lengkap itu. terkait berita ini akan dilaporkan Satu safe reporter deposit Tribun box itu Jakarta, rekan sebesar Anas Furqan Hakim. 37 miliar Silakan dalam laporan bentuk Anda, rekan Anas Furqan. US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus tuh bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah. Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati Rafael Alun memiliki uang sebesar 37 miliar rupiah yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit box-nya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar 37 miliar rupiah. Mahfud MD menyebut hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar 37 miliar rupiah. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar 37 miliar rupiah tersebut berasal dari hasil suap. Temuan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu, dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah
PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum, kalau sudah diblokir deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK, kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa anda nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo menyimpan uang berjumlah 37 miliar rupiah dalam safe deposit box. Uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing itu disimpan di dalam safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara atau BUMN. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengatakan pihaknya menduga uang sebesar 37 miliar rupiah yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri maupun Kejaksaan Agung, karena masih dalam proses pemeriksaan di PPATK. PPATK pun berencana untuk memblokir uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun yang tersimpan dalam safe deposit box tersebut. Sebelumnya PPATK pun telah mengendus terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari rekening Rafael Alun, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael Alun. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir tersebut mencapai 500 miliar rupiah, terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran rekening tersebut buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun yang tidak sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun pun telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Kini KPK juga telah memulai penyelidikan atas harta tidak wajar Rafael Alun. Tidak hanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan Rafael Alun dari jabatannya, hingga kemudian kini Rafael Alun dipecat dari ASN Kementerian Keuangan. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain milik pejabat di Kementerian Keuangan. Rafael Alun Trisambodo menunjukkan perilaku tak wajar yang mencurigakan sebelum berangkas berisi uang dolar Amerika Serikat senilai 37 miliar rupiah terbongkar. Rafael Alun disebut sempat terlihat mondar-mandir ke sebuah bank swasta. Ternyata tujuan Rafael adalah untuk melihat safe deposit box miliknya. Hal itu diungkap oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. PPATK kini telah memblokirnya dan langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Mahfud MD mengatakan kasus ini sebagai pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan. Ia kemudian menegaskan tindak pidana pencucian uang ini bermula dari kasus penganiayaan oleh anak Rafael Alun, kemudian mengarah pada kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, lalu bermuara pada penemuan dugaan tindak pencucian uang. Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah.
Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak. Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke Rutan Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang saya ini adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya. Dilansir dari tribunnews.com, pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah. Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian Atr BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai.
Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Alun Trisambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Alun Trisambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribunnews. Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa tidak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023. Yang mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Perlu diketahui, safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37
Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah. Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar. Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank badan usaha milik negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus telah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK pun telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan dirinya dari jabatannya hingga kemudian kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini,
beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit. Polisi membeberkan box detik-detik Mario Dedy Terus, Satrio 20 pada tahun suatu hari menganiaya pagi dia David datang 17 tahun secara brutal. bank mau Anak buka mantan itu pejabat langsung pajak diblokir tersebut oleh menganiaya PPATK. David di Sudah itu Komplek dicari Grand dasar Permata hukum kalau Ulu sudah Jami, diblokir. Pesanggerahan, Deposit Jakarta box Selatan ini pada boleh Senin tidak 20 dibongkar Februari oleh 2023 PPATK? malam. Kan belum ada undang-undangnya, tidak Mario boleh mengawali sembarangan. aksi penganiayaannya Nah, dalam dengan keadaan menyuruh begitu, David push up masih sebanyak 50 kali. kemungkinan yang lain belum Selanjutnya diblokir. Mario menyuruh Nah, ini David diblokir lalu memeragakan dikoordinasikan, sikap dicari taubat dasar hukumnya. Tanya atau ke KPK, berlutut bisa dengan anda nih kedua dibongkar? tangan di belakang. Bongkar, isinya ketemu. Lebih lengkap Satu itu, terkait berita ini akan dilaporkan satu shift reporter deposit Tribun box itu Jakarta, rekan sebesar Anas Furqan Hakim. 37 miliar Silakan dalam laporan bentuk Anda, rekan Anas Furqan. US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah. Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati Rafael Alun memiliki uang sebesar 37 miliar rupiah yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit box-nya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar 37 miliar rupiah. Mahfud MD menyebut hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar 37 miliar rupiah. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar 37 miliar rupiah tersebut berasal dari hasil suap. Temuan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu, dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa anda nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu. Satu shift deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo menyimpan uang berjumlah 37 miliar rupiah dalam safe deposit box. Uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing itu disimpan di dalam safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara atau BUMN. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengatakan pihaknya menduga uang sebesar 37 miliar rupiah yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung, karena masih dalam proses pemeriksaan di PPATK. PPATK pun berencana untuk memblokir uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun yang tersimpan dalam safe deposit box tersebut.
Sebelumnya PPATK pun telah mengendus terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari rekening Rafael Alun, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael Alun. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir tersebut mencapai 500 miliar rupiah, terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran rekening tersebut buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun yang tidak sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun pun telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Kini KPK juga telah memulai penyelidikan atas harta tidak wajar Rafael Alun. Tidak hanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan Rafael Alun dari jabatannya, hingga kemudian kini Rafael Alun dipecat dari ASN Kementerian Keuangan. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain milik pejabat di Kementerian Keuangan. Rafael Alun Trisambodo menunjukkan perilaku tak wajar yang mencurigakan sebelum berangkas berisi uang dolar Amerika Serikat senilai 37 miliar rupiah terbongkar. Rafael Alun disebut sempat terlihat mondar-mandir ke sebuah bank swasta. Ternyata tujuan Rafael adalah untuk melihat safe deposit box miliknya. Hal itu diungkap oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. PPATK kini telah memblokirnya dan langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Mahfud MD mengatakan kasus ini sebagai pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan. Ia kemudian menegaskan tindak pidana pencucian uang ini bermula dari kasus penganiayaan oleh anak Rafael Alun, kemudian mengarah pada kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, lalu bermuara pada penemuan dugaan tindak pencucian uang. Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak. Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke Rutan Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang saya adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya.
Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan, tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah. Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagundaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya, beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Aluntri Sambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Aluntri Sambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribunnews. Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan, termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini,
beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum, kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, enggak boleh sembarangan. Nah dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu, satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelijen keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenke Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023. Yang mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkes Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Perlu diketahui safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37 Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah. Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box.
Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar. Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank badan usaha milik negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus setelah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK pun telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2011 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan dirinya dari jabatannya hingga kemudian kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dede Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Bank mau buka itu langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum kalau sudah diblokir deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK. Kan belum ada undang-undangnya, nggak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa nggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqan. US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah. Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati Rafael Alun memiliki uang sebesar 37 miliar rupiah yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit box-nya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar 37 miliar rupiah. Mahfud MD menyebut hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK
dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar 37 miliar rupiah. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar 37 miliar rupiah tersebut berasal dari hasil suap. Temuan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu. Dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum, kalau sudah diblokir deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK, kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa anda nih dibongkar, bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo menyimpan uang berjumlah 37 miliar rupiah dalam safe deposit box. Uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing itu disimpan di dalam safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara atau BUMN. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengatakan pihaknya menduga uang sebesar 37 miliar rupiah yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri maupun Kejaksaan Agung, karena masih dalam proses pemeriksaan di PPATK. PPATK pun berencana untuk memblokir uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun yang tersimpan dalam safe deposit box tersebut. Sebelumnya PPATK pun telah mengendus terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari rekening Rafael Alun, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael Alun. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir tersebut mencapai 500 miliar rupiah, terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran rekening tersebut buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun yang tidak sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun pun telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Kini KPK juga telah memulai penyelidikan atas harta tidak wajar Rafael Alun. Tidak hanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan Rafael Alun dari jabatannya. Hingga kemudian kini Rafael Alun dipecat dari ASN Kementerian Keuangan. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain milik pejabat di Kementerian Keuangan. Rafael Alun Trisambodo menunjukkan perilaku tak wajar yang mencurigakan sebelum berangkas berisi uang dolar Amerika Serikat senilai 37 miliar rupiah terbongkar. Rafael Alun disebut sempat terlihat mondar-mandir ke sebuah bank swasta. Ternyata tujuan Rafael adalah untuk melihat safe deposit box miliknya. Hal itu diungkap oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. PPATK kini telah memblokirnya dan langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian
informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Mahfud MD mengatakan kasus ini sebagai pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan. Ia kemudian menegaskan tindak pidana pencucian uang ini bermula dari kasus penganiayaan oleh anak Rafael Alun, kemudian mengarah pada kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, lalu bermuara pada penemuan dugaan tindak pencucian uang. Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Aluntri Sambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak. Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke rutan Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang saya adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya. Dilansir dari tribunnews.com, pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah. Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar.
Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Alun Trisambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Alun Trisambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribunnews. Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu. Satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023. Yang mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi
afiliasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkes Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Perlu diketahui, safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37 Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah. Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar. Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus setelah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK pun telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2011 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah.
Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan dirinya dari jabatannya hingga kemudian kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit. Polisi membeberkan box detik-detik itu. Mario Dede Terus, Satrio 20 pada tahun suatu hari menganiaya pagi dia David datang 17 tahun secara brutal. Bank mau Anak buka mantan itu pejabat langsung pajak diblokir tersebut oleh menganiaya PPATK. David Sudah di itu Komplek dicari Grand dasar Permata hukum kalau sudah Ulu Jami diblokir Pesanggeran deposit Jakarta box Selatan ini, pada boleh Senin tidak 20 dibongkar Februari oleh 2023 PPATK? malam. Kan belum ada undang-undangnya, tidak Mario boleh mengawali sembarangan. aksi penganiayaannya Nah, dalam dengan keadaan menyuruh begitu, David push up masih sebanyak 50 kali. kemungkinan yang lain belum Selanjutnya diblokir. Mario menyuruh Nah, ini David diblokir lalu memeragakan dikoordinasikan, sikap dicari taubat dasar hukumnya, tanya atau ke KPK, berlutut bisa dengan anda nih kedua dibongkar? tangan di belakang. Bongkar, isinya ketemu. Lebih lengkap Satu itu, terkait berita ini akan dilaporkan satu shift reporter deposit Tribun box itu Jakarta, rekan sebesar Anas Furqan Hakim. 37 miliar Silakan dalam laporan bentuk Anda, rekan Anas Furqan. US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah. Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati Rafael Alun memiliki uang sebesar 37 miliar rupiah yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit box-nya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar 37 miliar rupiah. Mahfud MD menyebut hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar 37 miliar rupiah. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar 37 miliar rupiah tersebut berasal dari hasil suap. Temuan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu, dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa anda nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu. Satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo menyimpan uang berjumlah 37 miliar rupiah dalam safe deposit box. Uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing itu disimpan di dalam safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara atau BUMN.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya menduga uang sebesar 37 miliar rupiah yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung, karena masih dalam proses pemeriksaan di PPATK. PPATK pun berencana untuk memblokir uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun yang tersimpan dalam safe deposit box tersebut. Sebelumnya PPATK pun telah mengendus terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari rekening Rafael Alun, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael Alun. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir tersebut mencapai 500 miliar rupiah, terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran rekening tersebut buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun yang tidak sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun pun telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Kini KPK juga telah memulai penyelidikan atas harta tidak wajar Rafael Alun. Tidak hanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan Rafael Alun dari jabatannya, hingga kemudian kini Rafael Alun dipecat dari ASN Kementerian Keuangan. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain milik pejabat di Kementerian Keuangan. Rafael Alun Trisambodo menunjukkan perilaku tak wajar yang mencurigakan sebelum berangkas berisi uang dolar Amerika Serikat senilai 37 miliar rupiah terbongkar. Rafael Alun disebut sempat terlihat mondar-mandir ke sebuah bank swasta. Ternyata tujuan Rafael adalah untuk melihat safe deposit box miliknya. Hal itu diungkap oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. PPATK kini telah memblokirnya dan langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Mahfud MD mengatakan kasus ini sebagai pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan. Ia kemudian menegaskan tindak pidana pencucian uang ini bermula dari kasus penganiayaan oleh anak Rafael Alun, kemudian mengarah pada kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, lalu bermuara pada penemuan dugaan tindak pencucian uang. Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak. Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke Rutan Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang saya ini adalah ketika anak AG
mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah. Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian Atr BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Aluntri Sambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Aluntri Sambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribunnews. Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat.
Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenke Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023. Yang mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkes Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Perlu diketahui safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37 Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah. Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan,
keseluruhan harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar. Diberitakan sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank badan usaha milik negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus telah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK pun telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2011 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan dirinya dari jabatannya hingga kemudian kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandisatrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Bank membuka itu langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, nggak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya. Tanya ke KPK, bisa nggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan safe reporter deposit Tribun box Jakarta, itu sebesar rekan Anas Furqan Hakim. 37 miliar. Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqan. US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu. Itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah. Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati Rafael Alun memiliki uang sebesar 37 miliar rupiah yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit box-nya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar 37 miliar rupiah. Mahfud MD menyebut hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar 37 miliar rupiah. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar 37 miliar rupiah tersebut berasal dari hasil suap. Temuan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum, kalau sudah diblokir deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo menyimpan uang berjumlah 37 miliar rupiah dalam safe deposit box. Uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing itu disimpan di dalam safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara atau BUMN. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengatakan pihaknya menduga uang sebesar 37 miliar rupiah yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung, karena masih dalam proses pemeriksaan di PPATK. PPATK pun berencana untuk memblokir uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun yang tersimpan dalam safe deposit box tersebut. Sebelumnya PPATK pun telah mengendus terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari rekening Rafael Alun, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael Alun. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir tersebut mencapai 500 miliar rupiah, terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran rekening tersebut buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun yang tidak sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun pun telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Kini KPK juga telah memulai penyelidikan atas harta tidak wajar Rafael Alun. Tidak hanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan Rafael Alun dari jabatannya, hingga kemudian kini Rafael Alun dipecat dari ASN Kementerian Keuangan. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain milik pejabat di Kementerian Keuangan.
Rafael Alun Trisambodo menunjukkan perilaku tak wajar yang mencurigakan sebelum berangkas berisi uang dolar Amerika Serikat senilai 37 miliar rupiah terbongkar. Rafael Alun disebut sempat terlihat mondar-mandir ke sebuah bank swasta. Ternyata tujuan Rafael adalah untuk melihat safe deposit box miliknya. Hal itu diungkap oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. PPATK kini telah memblokirnya dan langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Mahfud MD mengatakan kasus ini sebagai pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan. Ia kemudian menegaskan tindak pidana pencucian uang ini bermula dari kasus penganiayaan oleh anak Rafael Alun, kemudian mengarah pada kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, lalu bermuara pada penemuan dugaan tindak pencucian uang. Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak. Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke Rutan Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang saya adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah. Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan.
Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Aluntri Sambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Aluntri Sambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribun News. Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan, termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, enggak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih. Mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023. Yang mengatakan
tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkes Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Perlu diketahui, safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37 Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah. Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar. Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank badan usaha milik negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus setelah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK pun telah memblokir lebih dari 40 rekening yang
diri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2011 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan dirinya dari jabatannya hingga kemudian kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandisatrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Bank mau buka itu langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum kalau sudah diblokir deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK. Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa anda nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan satu shift deposit box itu sebesar 37 miliar silakan laporan Anda rekan Anas Furqan. US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan dihukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah. Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati Rafael Alun memiliki uang sebesar 37 miliar rupiah yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit box-nya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar 37 miliar rupiah. Mahfud MD menyebut hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar 37 miliar rupiah. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar 37 miliar rupiah tersebut berasal dari hasil suap. Temuan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu, dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum kalau sudah diblokir deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK. Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa anda nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu itu
Satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo menyimpan uang berjumlah 37 miliar rupiah dalam safe deposit box. Uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing itu disimpan di dalam safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara atau BUMN. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengatakan pihaknya menduga uang sebesar 37 miliar rupiah yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri maupun Kejaksaan Agung, karena masih dalam proses pemeriksaan di PPATK. PPATK pun berencana untuk memblokir uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun yang tersimpan dalam safe deposit box tersebut. Sebelumnya PPATK pun telah mengendus terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari rekening Rafael Alun, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael Alun. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir tersebut mencapai 500 miliar rupiah, terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran rekening tersebut buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun yang tidak sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun pun telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Kini KPK juga telah memulai penyelidikan atas harta tidak wajar Rafael Alun. Tidak hanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan Rafael Alun dari jabatannya, hingga kemudian kini Rafael Alun dipecat dari ASN Kementerian Keuangan. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain milik pejabat di Kementerian Keuangan. Rafael Alun Trisambodo menunjukkan perilaku tak wajar yang mencurigakan sebelum berangkas berisi uang dolar Amerika Serikat senilai 37 miliar rupiah terbongkar. Rafael Alun disebut sempat terlihat mondar-mandir ke sebuah bank swasta. Ternyata tujuan Rafael adalah untuk melihat safe deposit box miliknya. Hal itu diungkap oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. PPATK kini telah memblokirnya dan langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Mahfud MD mengatakan kasus ini sebagai pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan. Ia kemudian menegaskan tindak pidana pencucian uang ini bermula dari kasus penganiayaan oleh anak Rafael Alun, kemudian mengarah pada kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, lalu bermuara pada penemuan dugaan tindak pencucian uang. Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Aluntri Sambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak. Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke rutan Polda Metro Jaya.
Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang sebenarnya adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan, tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah. Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Aluntri Sambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Aluntri Sambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribunnews.
Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa tidak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu. Satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023. Yang mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Perlu diketahui, safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37 Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah.
Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya, yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar. Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus setelah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK pun telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2011 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan dirinya dari jabatannya hingga kemudian kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit. Polisi membeberkan box detik-detik Mario Dede Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Bank mau Anak buka mantan itu pejabat langsung pajak diblokir tersebut oleh menganiaya PPATK. David Sudah di itu Komplek dicari Grand dasar Permata hukum kalau Ulu sudah Jami, diblokir. Pesanggerahan, Deposit Jakarta box Selatan ini pada boleh Senin tidak 20 dibongkar Februari oleh 2023 PPATK? malam. Kan belum ada undang-undangnya, tidak Mario boleh mengawali sembarangan. aksi penganiayaannya Nah, dalam dengan keadaan menyuruh begitu, David push up masih sebanyak 50 kali. kemungkinan yang lain belum Selanjutnya diblokir. Mario menyuruh Nah, David ini diblokir lalu memeragakan dikoordinasikan, sikap dicari taubat dasar hukumnya, tanya atau ke KPK, berlutut bisa dengan enggak nih kedua dibongkar? tangan di belakang. Bongkar, isinya ketemu Lebih satu lengkap itu. terkait berita ini akan dilaporkan Satu safe reporter deposit Tribun box itu Jakarta, rekan sebesar Anas Furqan Hakim. 37 miliar Silakan dalam laporan bentuk Anda, rekan Anas Furqan. US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah. Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo,
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati Rafael Alun memiliki uang sebesar 37 miliar rupiah yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit box-nya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar 37 miliar rupiah. Mahfud MD menyebut hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar 37 miliar rupiah. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar 37 miliar rupiah tersebut berasal dari hasil suap. Temuan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum, kalau sudah diblokir deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK, kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa anda nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo menyimpan uang berjumlah 37 miliar rupiah dalam safe deposit box. Uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing itu disimpan di dalam safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara atau BUMN. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengatakan pihaknya menduga uang sebesar 37 miliar rupiah yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung, karena masih dalam proses pemeriksaan di PPATK. PPATK pun berencana untuk memblokir uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun yang tersimpan dalam safe deposit box tersebut. Sebelumnya PPATK pun telah mengendus terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari rekening Rafael Alun, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael Alun. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir tersebut mencapai 500 miliar rupiah, terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran rekening tersebut buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun yang tidak sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun pun telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Kini KPK juga telah memulai penyelidikan atas harta tidak wajar Rafael Alun. Tidak hanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan Rafael Alun dari jabatannya, hingga kemudian kini Rafael Alun dipecat dari ASN Kementerian Keuangan.
Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain milik pejabat di Kementerian Keuangan. Rafael Alun Trisambodo menunjukkan perilaku tak wajar yang mencurigakan sebelum berangkas berisi uang dolar Amerika Serikat senilai 37 miliar rupiah terbongkar. Rafael Alun disebut sempat terlihat mondar-mandir ke sebuah bank swasta. Ternyata tujuan Rafael adalah untuk melihat safe deposit box miliknya. Hal itu diungkap oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. PPATK kini telah memblokirnya dan langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Mahfud MD mengatakan kasus ini sebagai pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan. Ia kemudian menegaskan tindak pidana pencucian uang ini bermula dari kasus penganiayaan oleh anak Rafael Alun, kemudian mengarah pada kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, lalu bermuara pada penemuan dugaan tindak pencucian uang. Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak. Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke Rutan Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang saya ini adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah. Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya.
Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian Atr BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Aluntri Sambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Aluntri Sambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribun News. Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa tidak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih.
Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenke Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023 yang mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkes Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN, harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37 Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah. Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar. Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank badan usaha milik negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap.
Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus setelah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK pun telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2011 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan dirinya dari jabatannya hingga kemudian kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit. Polisi membeberkan box detik-detik itu. Mario Dede Terus, Satrio 20 pada tahun suatu hari pagi dia David datang 17 tahun secara brutal. bank mau Anak buka mantan itu pejabat langsung pajak diblokir tersebut oleh menganiaya PPATK. David Sudah di itu Komplek dicari Grand dasar Permata, hukum kalau sudah Ulu Jami, diblokir Pesanggerahan, deposit Jakarta box Selatan ini pada boleh Senin tidak 20 dibongkar Februari oleh 2023 PPATK. malam. Kan belum ada undang-undangnya, nggak Mario boleh mengawali sembarangan. aksi penganiayaannya Nah, dalam dengan keadaan menyuruh begitu, David push up masih sebanyak 50 kali. kemungkinan yang lain belum Selanjutnya diblokir. Mario menyuruh Nah, ini David diblokir lalu memeragakan dikoordinasikan, sikap dicari taubat dasar hukumnya. Tanya atau ke KPK, berlutut bisa dengan enggak nih kedua dibongkar? tangan di belakang. Bongkar, isinya ketemu Lebih lengkap satu itu. terkait berita ini akan dilaporkan Satu safe reporter deposit Tribun box itu Jakarta, rekan sebesar Anas Furqan Hakim. 37 miliar Silakan dalam laporan bentuk Anda, rekan Anas Furqan. US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah. Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati Rafael Alun memiliki uang sebesar 37 miliar rupiah yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit box-nya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar 37 miliar rupiah. Mahfud MD menyebut hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar 37 miliar rupiah. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar 37 miliar rupiah tersebut berasal dari hasil suap. Temuan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu, dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke
bank mau buka itu langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo menyimpan uang berjumlah 37 miliar rupiah dalam safe deposit box. Uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing itu disimpan di dalam safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara atau BUMN. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengatakan pihaknya menduga uang sebesar 37 miliar rupiah yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri maupun Kejaksaan Agung, karena masih dalam proses pemeriksaan di PPATK. PPATK pun berencana untuk memblokir uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun yang tersimpan dalam safe deposit box tersebut. Sebelumnya PPATK pun telah mengendus terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari rekening Rafael Alun, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael Alun. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir tersebut mencapai 500 miliar rupiah, terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran rekening tersebut buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun yang tidak sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun pun telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Kini KPK juga telah memulai penyelidikan atas harta tidak wajar Rafael Alun. Tidak hanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan Rafael Alun dari jabatannya. Hingga kemudian kini Rafael Alun dipecat dari ASN Kementerian Keuangan. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain milik pejabat di Kementerian Keuangan. Rafael Alun Trisambodo menunjukkan perilaku tak wajar yang mencurigakan sebelum berangkas berisi uang dolar Amerika Serikat senilai 37 miliar rupiah terbongkar. Rafael Alun disebut sempat terlihat mondar-mandir ke sebuah bank swasta. Ternyata tujuan Rafael adalah untuk melihat safe deposit box miliknya. Hal itu diungkap oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. PPATK kini telah memblokirnya dan langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Mahfud MD mengatakan kasus ini sebagai pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan. Ia kemudian menegaskan tindak pidana pencucian uang ini bermula dari kasus penganiayaan oleh anak Rafael Alun, kemudian mengarah pada kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, lalu bermuara pada penemuan dugaan tindak pencucian uang. Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak.
Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke rutan Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang sebenarnya adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah. Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu.
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Alun Trisambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Alun Trisambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribun News. Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan, termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu. Satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023. Yang mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Perlu diketahui, safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37 Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro
Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah. Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya, yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar. Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus telah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK pun telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah terhitung sejak 2011 hingga 2023. Pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun Trisambodo. Keuangan Rafael Alun diduga tak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Ia pun telah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaannya tersebut. Kini KPK tengah melakukan penyelidikan atas kekayaannya itu. Tanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan dirinya dari jabatannya hingga kemudian kini dipecat dari ASN. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain pejabat di Kementerian Keuangan. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandisatrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Bank mau buka itu langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukum.
hukumnya, tanya atau ke KPK. berlutut Bisa dengan nih kedua dibongkar, tangan di belakang. bongkar, isinya ketemu. Lebih Satu lengkap itu, terkait berita ini akan dilaporkan satu safe reporter deposit Tribun box itu Jakarta, rekan sebesar Anas Furqan Hakim. 37 miliar Silakan dalam laporan bentuk Anda, rekan Anas Furqan. US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus tuh bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah. Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati Rafael Alun memiliki uang sebesar 37 miliar rupiah yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit box-nya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar 37 miliar rupiah. Mahfud MD menyebut hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar 37 miliar rupiah. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar 37 miliar rupiah tersebut berasal dari hasil suap. Temuan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu, dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum, kalau sudah diblokir deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK, kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa anda nih dibongkar, bongkar, isinya ketemu. Satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo menyimpan uang berjumlah 37 miliar rupiah dalam safe deposit box. Uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing itu disimpan di dalam safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara atau BUMN. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengatakan pihaknya menduga uang sebesar 37 miliar rupiah yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung, karena masih dalam proses pemeriksaan di PPATK. PPATK pun berencana untuk memblokir uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun yang tersimpan dalam safe deposit box tersebut. Sebelumnya PPATK pun telah mengendus terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo. PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari rekening Rafael Alun, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael Alun. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir tersebut mencapai 500 miliar rupiah, terhitung sejak 2019 hingga 2023. Pemblokiran rekening tersebut buntut ditemukannya harta tidak wajar Rafael Alun yang tidak sesuai dengan jabatannya.
Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael Alun pun telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Kini KPK juga telah memulai penyelidikan atas harta tidak wajar Rafael Alun. Tidak hanya Rafael Alun, fenomena harta fantastis pejabat ini merembet jauh hingga pencopotan Rafael Alun dari jabatannya. Hingga kemudian kini Rafael Alun dipecat dari ASN Kementerian Keuangan. Kasus ini juga yang membuat masyarakat semakin menyorot kendaraan mewah dan harta-harta lain milik pejabat di Kementerian Keuangan. Rafael Alun Trisambodo menunjukkan perilaku tak wajar yang mencurigakan sebelum berangkas berisi uang dolar Amerika Serikat senilai 37 miliar rupiah terbongkar. Rafael Alun disebut sempat terlihat mondar-mandir ke sebuah bank swasta. Ternyata tujuan Rafael adalah untuk melihat safe deposit box miliknya. Hal itu diungkap oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. PPATK kini telah memblokirnya dan langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Mahfud MD mengatakan kasus ini sebagai pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan. Ia kemudian menegaskan tindak pidana pencucian uang ini bermula dari kasus penganiayaan oleh anak Rafael Alun, kemudian mengarah pada kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, lalu bermuara pada penemuan dugaan tindak pencucian uang. Tersangka pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun, belum juga dijenguk sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Padahal hampir 1 bulan lamanya, Mario ditahan di rumah tahanan yakni sejak Rabu 22 Februari. Sejak mendekam di balik jeruji tahanan, Mario juga tak tahu perihal nasib yang kini menimpa sang ayah. Dilansir dari Kompas.com, menurut kuasa hukum Mario yakni Dolvi Rompas, Mario juga tak mengetahui ayahnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan selama ditahan kliennya tak memegang alat komunikasi. Meski demikian, Dolvi tak menjelaskan secara rinci apakah tim kuasa hukum memberitahu masalah Rafael kepada Mario atau tidak. Begitupun dengan alasan keluarga yang hingga kini tak kunjung menjenguk Mario di rutan. Lanjut, Dolvi menyatakan kini tim kuasa hukum hanya fokus mendampingi Mario menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, kini Mario sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kini ia sudah dipindahkan ke Rutan Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Mario terbukti melanggar tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, yakni Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adegan yang saya ini adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada. Imbas kasus belakangan ini yang menimpa para pejabat pajak yang dinilai memiliki harta tak wajar membuat publik merasa murka. Bahkan publik pun menanggapi isu itu dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak. Sontak hal tersebut membuat beberapa kalangan memberikan penolakannya. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 13 Maret 2023, gerakan boikot bayar pajak itu sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Hal itu bentuk respons dari masyarakat terhadap harta pegawai eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dinilai tak wajar. Beberapa kalangan pun langsung menolak gerakan tersebut. Sebab menolak bayar pajak sama saja tidak mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Hal itu lantaran membayar pajak adalah bagian dari ketaatan warga pada pemerintah.
Meski begitu, ia turut mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Ia berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Alexander lantas mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian SPT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Sementara itu, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar, saat berbincang dengan Tribun juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena memberikan banyak manfaat untuk pembangunan. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya, beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kronologi pemblokiran safe deposit berisi 37 miliar rupiah milik Rafael Aluntri Sambodo. Hal ini rupanya bermula dari gelagat Rafael Aluntri Sambodo yang kerap mengunjungi sebuah bank belakangan ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut merupakan hasil suap. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret seperti dikutip dari Tribun News. Mahfud mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Rafael Alun kerap bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Gelagat tersebut kemudian dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga ketika Rafael kembali mengunjungi deposit box tersebut, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Lebih lanjut diterangkan oleh Mahfud, pihaknya langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Rencana pembukaan safe deposit box ini juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Dijelaskan oleh Mahfud, dalam pembukaan deposit box tidak boleh sembarangan. Diketahui deposit box senilai 37 miliar rupiah itu ditemukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Muncul dugaan bahwa deposit box yang tersimpan di sebuah bank BUMN ini adalah hasil suap. Mahfud berujar deposit box milik Rafael ini tak diketahui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Temuan ini pun merupakan bukti adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael. Sebelumnya, PPATK menyatakan deposit box ini di luar nilai 500 miliar rupiah terkait mutasi di 40 rekening yang sudah diblokir. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa tidak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang contohnya.
Intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilatih. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu dikarenakan harta Rafael yang dinilai tidak wajar hingga terdapat transaksi mencurigakan mencapai 500 miliar dalam puluhan rekeningnya. Lantas inilah tipu muslihat Rafael yang selama ini bisa menyembunyikan asetnya. Dikutip dari Kompas.com, ketika muslihat Rafael itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemenke Awan Nurmawan Nuh pada Sabtu 11 Maret 2023. Yang mengatakan tipu muslihat pertama yang dilakukan Rafael dengan memanfaatkan adanya nomina. Diketahui nomina penggunaan nama orang untuk membeli aset. Dengan adanya nomina ini, Rafael bisa menyamarkan harta kepemilikannya agar tidak terendus pihak yang berwajib. Terbukti Rafael menyembunyikan harta kekayaan tak wajar di balik rekening keluarganya. Hal tersebut diketahui saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memeriksa Rafael. Dari pemeriksaan itu didapati mutasi mencapai nominal 500 miliar rupiah. Kemudian Rafael juga melakukan tipu muslihat dengan cara menanamkan saham di perusahaan. Oleh sebab itu Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkes Suryo Utomo mengatakan kepemilikan saham mereka diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Terakhir, Rafael memiliki safe deposit box di satu bank BUMN. Perlu diketahui safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Dikabarkan deposit box itu berisi 37 Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur yakni Wahono Saputro segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi imbas kasus Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai KPK menemukan nama istri Wahono Saputro sebagai pemegang saham di perusahaan properti milik istri RAT. Dilansir dari tribunbisnis.com pada Rabu 8 Maret, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yakni Pahala Nainggolan mengatakan Wahono Saputro bakal diperiksa pekan depan. Terkait hal tersebut, KPK telah menerbitkan surat tugas untuk pemeriksaan harta kekayaan Wahono Saputro. Seperti diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahono Saputro senilai 14,31 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan tersebut dilaporkannya pada Senin 7 Februari 2022 silam. Diketahui Wahono Saputro tercatat mempunyai harta berupa 10 tanah dan bangunan mencapai 12,66 miliar rupiah. Kemudian juga memiliki harta berupa 3 alat transportasi senilai 930 juta rupiah. Selain itu, Wahono juga memiliki harta bergerak lainnya yakni mencapai 252 juta rupiah. Lalu harta berupa surat berharga senilai 288 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 1,67 miliar rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan milik Wahono mencapai 15,82 miliar rupiah. Namun, harta tersebut juga masih dikurangi utang yang dimiliki Wahono Saputro. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menceritakan detik-detik sebelum PPATK menemukan 37 miliar di safe deposit box milik ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan beberapa hari sebelum Rafael Alun Trisambodo telah bolak-balik ke berbagai safe deposit box. Suatu pagi, Rafael Alun Trisambodo datang ke sebuah bank untuk membuka safe deposit box miliknya. Namun demikian, kata Mahfud MD, PPATK kemudian melakukan pemblokiran. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Setelah diblokir, kata Mahfud, kemudian dicari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Mahfud MD mengatakan rencana membuka safe deposit box tersebut juga telah dikonsultasikan termasuk ke KPK. Selesai dibuka berisi 37 miliar dalam bentuk US dollar.
Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir uang 37 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang puluhan miliar milik Rafael Alun tersebut berasal dari hasil suap. Kendati demikian, PPATK belum meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung. PPATK sebelumnya mengendus telah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang